Jadi orang lagi jalan bawa tentengan gitu bang. Iya. Tapi dari belakang itu nggak kelihatan kepalanya. Nggak kelihatan kepalanya. Nggak ada palanya istilahnya. Nggak kelihatan kepala. Jadi dia jalan nenteng. Iya. Nenteng sesuatu gitu. Nenteng Itu sesuatu. saya nggak tahu, itu sebelumnya saya nggak tahu. Nenteng sesuatu, saya ikutin dari belakang. Ini jalan kayak jalan orang biasa bang. Jadi cuman agak pelan gitu kan. Pas saya ikutin, saya juga agak-agak takut juga kan, namanya di tempat sendirian, gak ada siapa-siapa kan. Itu masih pikiran masih sadar belum ya gimana gitu. Akhirnya pas ikutin. Jadi posisi itu kan ada kayak jalan perempatan gitu kan. Iya. Belok kan, di jalan belok. Posisi saya ikutin dari belakang. Mendik kayak udah kayak orang ini aja kan. Pas saya belok lagi, posisi dia ngebalik gitu, ngadep ke saya. Semua balik dia. Iya, kayak udah nungguin gitu bang. Jadi kalau posisi balik ke saya, ini yang ditenteng katanya kepala. Kepalanya. Halo guys, selamat malam. Jumpa kembali lagi bersama kita di acara channel YouTube kesayangan kalian, channel YouTube favorit kalian, di mana channel ini selalu memberikan cerita-cerita horor, cerita-cerita penuh misteri, penuh mistis. Kembali lagi di sini bersama gua Cok Tris, dan ada teman gua Doro, dan ada teman gua dan kita kedatangan hari ini bintang tamu guys. Ya, dengan narasumber nih, dengan Bapak siapa Pak? Abdullah. Pak Abdullah. Jadi kita kedatangan bintang tamu hari ini spesial guys, Pak Abdullah. Pak Abdullah ini akan menceritakan cerita-cerita horornya ketika dia masih bekerja di satu perusahaan pabrik beton yang ada di kota Jawa Barat. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cerita dari Pak Abdullah, cerita horor yang dialami oleh Pak Abdullah, pastikan kalian selalu nonton acara kita sampai selesai, jangan pernah pindah channel. Buat kalian yang belum pernah subscribe, like, komen video itu kita, untuk selalu terus saksikan video kita dan jangan lupa di subscribe. Kembali lagi bersama kita di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Untuk Pak Abdullah bisa langsung diceritakan bagaimana kejadian horornya waktu ketika bekerja di pabrik beton. Ya, selamat malam semuanya. Malam Pak. Saya mau cerita dulu pengalaman horor. Iya. Lumayan horor sih. Dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan di daerah Jawa Barat gitu. Iya. Di pabrik pembuatan beton. Itu belum lama cerita, jadi kerja pengalaman kejadian ini belum lama. Kalau nggak salah itu baru masih tahun-tahun 20 setelah COVID lah. Oke. Setelah COVID itu kan kejadian. Saya dapat kerja di sebuah perusahaan itu. Namanya jadi saya kan bukan orang situ asli ya. Iya. Namanya perantau gitu kan. Saya datang ke situ, kerja di situ. Dari hari pertama kerja itu biasa aja namanya. Kerja standar normal gitu kan, jam 8 berangkat, jam 5 udah pulang. Nah, kebetulan pas lagi udah mau posisi mau lebaran apa mau apa gitu. Jadi pabrik itu, perusahaan itu lagi rame gitu, rame orderan gitu kan. Iya. Jadi semua karyawan kerja lembur sampai malam. Termasuk saya juga disuruh kerja malam. Nah, waktu itu saya bagian produksi kerja. Posisi pabrik itu kan, perusahaan itu jadi pinggir jalan. Iya Pak. Itu gerbang, terus posisinya turun ke bawah. Jadi ke bawah terus turun ke bawah. Lumayan gede pabrik tuh. Jadi kantor apa semua security mah di atas, jadi di bawah tuh bagian produksi semua. Ada kayak semacam buat
tanah kosong gitu kan Iya, buat iya. naro-naro itunya. Jadi kerja normal kan dari jam 4 sampai dari jam 8 pagi sampai jam 4. Iya. Berhubung itu lagi rame, suruh lembur semua, akhirnya lembur dari jam 4 sampai jam 2 malam tuh. Keadaan waktu itu lagi musim hujan bang, musim hujan tuh. Musim hujan semua pada ya alhamdulillah sih tempat kerja jadi ada tempat kayak tempat itu ya tertutup gitu kan. Iya, iya. Nah jam 10 kira-kira jam 10 malam tuh, jam 10 malam kalau orang-orang situnya, orang-orang pribumi situnya lah ya, mereka kan bawa bekal tuh. Iya. Jadi pas maghrib dia pulang, datang lagi, pada bawa bekal buat makan. Kalau saya makannya ke kantin. Oh, bos. Oke. Nah posisi kantinnya di atas, mesti naik dulu, lewatin yang tempat-tempat buat naruh itu kan. Udah dong makan di atas, makan, kelar. Ya, turun lagi ke bawah, balik lagi ke tempat produksi itu. Nah di perjalanan itu jadi kayak semacam apa ya, lewatin itu kayak bukan halaman sih, jadi modelnya jadi apa ya, posisi ini tempat buat naro apa namanya barang-barang gitu kan, tapi posisi tanah luas, tanah lega gitu kan. Posisi tanah lega kayak semacam apa namanya lapangan gitu kan, lapangan. Nah di posisi di sebelahnya itu yang tanah kosong itu, yang lapangan itu, Lapangan itu. atasnya itu kuburan bang. Oh, ada kubur, berarti kubur Ada warga. kuburan gede, kayak bukan kuburan warga biasa, Cina, kuburan Cina. Oh, kuburan Cina. Oh, kuburan Cina. Oke. Di atas sih itu, di atas posisinya di atas, jadi posisi pas sebelahan lah, cuma di itu tembok doang. Iya, iya, penghalang tembok aja ya. Oh, penghalang. Nggak kayak biasanya itu, posisi lagi jalan mau balik lagi ke itu tuh kayak gimana ya, namanya gerimis sih kan, Iya. merinding gitu bang. Jadi nggak biasanya lah. Terus kayak ada yang manggil gitu, posisi suara cewek, ada yang manggil. Terus di situ kan kalau anak-anak yang lain pada manggil saya kan Mang Abdul gitu kan. Mang Abdul gitu kan, ada yang manggil cewek, itu suara cewek. Oh, penasaran masa malam-malam, jangan di pabrik itu nggak ada karyawan cewek, semua Semua. cowok. Sih ada yang manggil ya. Perasaan saya cari nyampe ke sela-sela itu tuh yang beton-beton itu kan, namanya ada yang kayak gorong-gorong gitu kan, kotak gitu kan. Sampai mas serem bang. Jadi jalan itu kan tempat itu kan emang ada lampu kan, lampu. Cuman lampu kan di tempat terang doang baru kelihatan. Benar. Di sela-sela itu yang serem. Penasaran saya cari, asli itu sendirian saya cari, udah nggak bawa, namanya kerja itu kan nggak bawa HP, nggak bawa apa kan, remang-remang gitu bang. Jadi saya cari masuk sampai ke lorong-lorong itu. Pas keluar jadi ada kayak semacam orang, bukan cewek sih, orang. Jadi orang lagi jalan bawa teng-tengan gitu bang. Tapi dari belakang itu nggak kelihatan kepalanya. Nggak kelihatan kepalanya. Nggak ada kepalanya istilahnya. Nggak kelihatan kepala. Jadi dia jalan nenteng sesuatu gitu. Itu saya nggak tahu, itu sebelumnya saya nggak tahu. Nenteng sesuatu, saya ikutin dari belakang. Ini jalan kayak jalan orang biasa bang. Jadi cuman agak pelan gitu kan. Pas saya ikutin, saya juga agak-agak takut juga kan, namanya di tempat sendirian, nggak ada siapa-siapa kan. Itu masih pikiran masih sadar belum ya gimana gitu. Akhirnya pas ikutin
Jadi posisi itu kan ada kayak jalan perempatan gitu kan. Iya. Dibelok, belok kan, di jalan belok. Posisi saya ikutin dari belakang, mindik-mindik kayak udah kayak orang ini aja kan. Pas saya belok lagi, posisi dia ngebalik gitu, ngadep ke saya. Semua balik dia nya. Iya, kayak udah nungguin gitu bang. Jadi kalau posisi balik ke saya, ini yang ditenteng katanya kepala. Oh, kepalanya. Oh, bener-bener sampai kaget, yang bener kaget kayak mau lari nggak bisa, ya kan, mau teriak nggak bisa bang, mau yang ada apa ya gemeter gitu kan, nggak, aduh, oh gitu kayak orang bener lah, kayak orang bener-bener asli takut. Itu nggak lama sih sebenarnya, nggak lama cuma terus sampai saya bilang nggak bisa teriak ya kan. Iya. Hilang tuh, nggak tahu hilangnya juga posisi saya lagi bener-bener itu kan, ternyata pas nggak lama saya sadar udah nggak ada. Berarti sempat kayak pingsan gitu ya? Ya, Kayak ngeblank lah, ngeblank kaget. bener-bener itu mah bener-bener kaget soalnya gimana sih diikutin dari belakang, saya ikutin dari belakang dia belok, pas saya sampai nyampe perempatan itu dia nggak taunya kayak lagi nungguin gitu kan. Gue tenteng kepala bener gini, bener darah semua. Pas lagi jalan dia bilang diikutin nih, gue tungguin ya kan. Kayak sengaja gitu, kayak tahu lagi diikutin akhirnya. Udah tuh, udah des. Ya belum jalan juga kayak udah balik lagi mau jalan lagi udah kayak emas gitu kan. Udah pegangan tuh kayak jalan orang jalan gelap gimana sih? Pegangan-pegangan. Itu yang manggil, yang tadi cewek manggil, ada lagi suaranya. Oh, udah lagi manggil lagi. Aduh, itu dipanggil lagi. Jadi kayak semacam itu benar-benar diledek saya itu. Ada lagi. Tapi itu karena saya udah pas dari kejadian pertama itu akhirnya buru-buru saya jalan agak cepet. Nah di situ gak lama kan posisi tadi saya bilang posisi kuburan kan di atas. Itu saya jalan tuh kayak apa ya, namanya udah dari kejadian takut kan. Itu celingak gitu, jadi kayak ketakutan gitu bang, jalan takut gimana sih, ya kan? Kayak perasaan ada yang ngikutin gitu kan. Akhirnya agak pernah itu di atas itu ada nenek-nenek bang, nenek-nenek. Katanya itu yang manggil tadi kali, emang namanya orang makhluk-makhluk itu kan. Walaupun nenek-nenek kan suara juga adalah biasa katanya sih suaranya suka nyaru. Itu nenek-nenek, udah bener loh kayak orang kayak nenek-nenek itu bener nenek-nenek. Bilang, saya sempat apa namanya nanya, Nek ngapain gitu kan, agak keseret lampu kan, Nek ngapain? Bilang, kamu dari mana? Pakai bahasa alhamdulillah bahasa Sunda kan saya dulu. Kamu dari mana? Habis makan ya di atas. Udah jangan lama-lama di sini, udah bulan kamu pulang katanya kan. Suruh pulang bang, ya bang, sama nenek-nenek itu. Bener nggak tahu ya, saya buru-buru ke bawah, saya ceritain di situ sama anak-anak di situ. Anak-anak nggak tahu itu, anak-anak di situ juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Bukan kejadian sekarang. Iya, bukan saya doang berarti pernah ada kejadian kayak gitu. Tapi itu anak situnya juga udah, karena anak situ kan, orang-orang situ gitu kan. Mungkin udah biasa apa gimana kan, juga nggak terlalu yang kayak saya dihadang begitu banget ya bang. Jadi apa ya, jadi kayak semacam pengen kenal tapi cara dianya gitu, jadi Iya sih benar. aduh bener, jadi itu mah bener-bener Langsung ditampakin langsung istilahnya. Jadi setelah yang Ketemu sama nenek-nenek ini. nenek itu ada kejadian apa lagi? kan sempet Disuruh pulang kan, nih. sempet turun ke bawah, ngobrol kan, waktu ngobrol sama anak-anak begitu kan. Kata anak-anak situ juga yang saya pernah ngalamin, ada yang bilang begitu. Jadi katanya itu kejadian bukan 1-2 orang doang gitu. Udah sering emang pabrik itu tuh angker gitu. Oh, udah terkenal angker dari dulu ya. Posisi yang di bawah tuh benar-benar
angker ya. Dan saya juga sempat nanya sama security sama satpam di situ, dan kalau malam suka ada yang keliling tuh. Jadi kalau lagi gitu buat ngobrol, Pak, cerita tuh kejadian yang tadi ke pas security, Pak, tadi saya sempat makan ke atas, pas turun kayak ada yang ngerjain gitu. Wah, bukan kamu doang katanya, ini kalau yang security semuanya udah pernah ngalamin gitu, cuman banyak itu kan, jadi bukan cuman yang kepala budung doang. Oh, betul Ada aja. Akan ada sebelah yang pas saya tempat produksi itu kan sebelahnya ada kayak apa ya, danau. Jadi dulu kan posisi pabrik itu kan dulu bekas galian itu kan. Nah, danau itu dari air apa gitu jadi tutup penuh gitu. Nah, di situ, nah di danau itu ceritanya dulu orang warga situ nih, anak kecil ada yang habis pulang sekolah mandi di situ. Dulu kan masih bebas, zaman dulu katanya masih bebas, warga yang pada mancing di situ, main di situ boleh. Itu anak kecil sekolah SD lah, sekolah dasar, itu mandi di situ bang. Jadi pas itu cewek perempuan yang mandi di situ, pas dia lagi berenang di tengah kayak ada yang narik katanya dari bawah tuh. Cerita warga situnya, saya mau belum 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 kerja di situ, jadi saya sempat warga situ cerita katanya kayak ada narik di bawah. Jadi anak itu bisa berenang, ngomong dari pinggir ke tengah berenang, tapi pas di tengah tuh kayak ada yang narik gitu, jadi dari kayak ada yang narik dari bawah. Pas bener narik hilang, anak kecil itu hilang, cewek. Ketemu pas ketemu udah sore, dia udah ngambang, Meninggal. Nah, anak itu jadi nggak tahu tiap malam apa nih, jadi suka nangis. Nah, sekarang kan posisi danau itu kan jadi kayak di macam di apa namanya, di pagar keliling. Di danau itu ya di pagar keliling, ada pintunya doang masuk buat security ngecek gitu kan. Itu sebelahnya jalan kita buat anak-anak orang-orang apa kerja itu, orang kerja berpulang ke atas. Posisi jalan. Jadi itu anak kecil nangis itu bukan satu dua orang yang dengar, semuanya, hampir semuanya dengar. Jadi posisi kejadian gini, jadi posisi saya kalau lagi itu mau posisi lembur gitu kan, jam 12 kalau nggak salah kelar, jam 1, setengah 1 beres-beres, jam 1 udah pulang. Itu posisi pulang ada yang buru-buru duluan jalan. Kalau saya kan mesti bersih-bersih dulu ya kan. Ya kayak maksudnya biar nyampe bisa langsung istirahat. Kalau anak-anak itu udah langsung udah pulang aja gitu kan, namanya deket. Bersih-bersih ya di situ, beres cuman ini doang lah, cuci muka apa ya, cuci tangan gitu. Balik lagi ke tempat saya ganti baju, udah sepi, nggak ada siapa-siapa. Padahal saya dari masuk ke tempat itu buat kayak kamar mandi gitu kan, itu masih ramai di belakang, masih ada anak-anak gitu. Pas keluar ya nggak lama, cuma cuci muka, cuci tangan, bersih badan doang. Pas keluar udah nggak ada siapa. Jadi kayak buru-buru gitu, ya ada yang tahu. Namanya yang mau nggak mau dong mesti ganti baju kan, namanya baju buat kerja kan, baju kotor kan. Ganti baju bersih. Jadi kayak buru-buru karena kejadian yang pas itu pasti malam Jumat. Ada serius malam Jumat, ada pos security di atas di pos. Dia juga yang nggak perhatiin, ini orang kerja ya. Itu saya paling pojok, itu posisi kerjanya paling pojok. Itu jadi kayak yang gimana ya, pulang pas kejadian yang tadi tuh pulang apa namanya, punya pikiran macam-macam, jadi kayak macam takut kayak tadi lagi gitu kan. Akhirnya benar-benar buru-buru lari. Benar, suara yang anak kecil itu nangis ada, yang di danau itu nangis.
karena udah nggak mau ketipu yang nggak mau yang denger yang gitu lagi kan, akhirnya lah ya lari itu dari bawah, lari ngejar yang anak-anak itu. Pas di tengah alhamdulillah ketemu satu orang teman kerja. Iya. Ketemu satu orang, masih yang satu kerja, saya buru-buru ke atas jalan. Cerita itu jalan bang, dari yang biasa ditempuh paling namanya jalan nanjak 10 menit, itu pelan lama banget. Kayak hampir lama banget bang. Jadi jalan pelan, ngobrol biasa, ngobrol itu lama banget, jadi kayak berasa capek gitu. Rasanya beda ya. Iya, rasanya beda. Udah tuh kan pulang di atas pas sebelum nyampe pintu gerbang dia izin pamit. Iya. Mau ke kayak semacam locker gitu kan, ada barang di tempat security. Ya bukan di security, jadi sebelum di security kan di atas. Iya. Di bawah sebelum itu kan ada kayak locker gitu kan, buat naruh barang-barang semua karyawan gitu. Ya pamit dulu ke situ, saya labas sendiri. Orang tadi bang yang saya ngobrol itu nggak tahu, jadi pos security masih ada. Berarti Bapak udah ada di situ. Iya. Berarti yang tadi bareng. Iya, Bang. Nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Saya sempat cerita, padahal cerita yang kejadian pas saya makan itu ke dia. Sempat cerita sambil jalan tuh ya. Iya, sambil jalan terus cerita yang anak kecil nangis sambil jalan ke dia tuh, cerita yang kejadian pas makan. Ya pamit, ya biasa aja, makanya saya bilang kok perasaan lama amat ini jalan. Nyampe ke atas itu orang yang saya ajak ngobrol masa isi dari saya jalan dia pamit ke atas kan, saya adalah masa 5 menitan ada kan, lumayan orang nanya. Tinggal tadi di atas, udah ada di atas. Berarti itu siapa? Paham. Batasan aman. Iya, yang jalannya bukan manusia. Makanya sih bang, itu orangnya di atas. Saya sempat ketemu, sempat bengong. Kayak gini dulu, jadi kayak semacam gak percaya gitu. Iya benar. Orang tadi ngobrol di bawah, dipamit ke loker, kata saya naik ke atas, ya ada di atas. Saya nggak berani ngomong, nggak berani nanya, lu ngapain di sini? Tadi kok nggak berani. Diem aja, sangat saya dendam. Udah tuh, jadi saya pulang, perjalanan pulang juga kayak ada apa nih hari ini, kayak gitu. Dari pagi berangkat biasa aja gitu kan. Sampai kejadian saya pulang juga pas ngelewatin gerbangnya itu sempet nengok ke kuburan yang gerbangnya. Dalam cuman kayak ngucapin ya udah makasih ya, dikasih lihat gitu doang. Udah perkenalan. Iya gitu doang. Jadi padahal itu saya udah ya kerja baru, emang kayaknya buat perkenalan orang baru ada 3 bulan nih. Dari pertama saya masuk kerja di situ normal biasa aja, pas itu kejadian. Jadi emang kalau di perusahaan itu katanya posisi rame ini kan setiap 3 bulan itu ada yang lembur gitu. Jadi orang-orang yang lembur itu banyak yang gitu. Jadi emang bener gangguan itu terjadi cuma hanya pas pada malam hari doang. Iya, yang bikin penasaran ya itu yang saya ajak ngobrol itu. Iya benar. Yang penasaran. Siapa itu masalahnya? Makanya siapa gitu, sampai sekarang saya nggak pernah cerita sama yang orang itu. Asli orangnya, takutnya saya cerita lagi ya kan sama dia, bukan dia lagi, bukan asli orang ya kan mas. Orang lagi. Gak taunya bener yang aslinya ada di loker. Ditipu. Jadi yang di pabrik beton gitu tuh Pak Jokowi. Ya itu pengalaman benar-benar pengalaman yang saya horor itu kan. Di pabrik itu. Kalau Bapak sempat ini nggak nanya ke security yang jaga di situ, itu yang Bapak lihat itu yang kepala buntung, yang kepalanya itu tuh makhluk apa itu Pak sebenarnya?
Itu kalau orang situ bilang dulu di kalau security-nya bilang ya, itu mau kejadian kejadian dari orang tua dulu sama orang tua dulu. Jadi zaman zaman ya nggak tahu dia orang penghuni yang kuburan itu nggak tahu juga. Tapi emang sih dari dulu kejadian di depan itu di depan pabrik Iya. di jalan raya itu sempat ada kecelakaan. Jadi hari Lebaran, pas hari Lebarannya satu keluarga itu pakai mobil. Itu jalan itu kan jalanan rame, Jalan utama ya. jalan tambang. Jadi campur lah jalan umum sama jalan truk tambang gitu kan. Jadi truk tambang itu kayak ada apa namanya? Mungkin remblong apa gimana, nabrak mobil itu satu keluarga itu mobil itu jatuh ke bawah. Mobil yang pribadi itu satu keluarga jatuh ke bawah. Itu belum ada pabrik gitu di situ. Iya. Belum dibangun. Nah, di situ kejadian begitu jatuh ke bawah. Satu keluarga itu satu mobil, begitu dihitin warga, meninggal semua. Nah, yang satu mungkin supir yang bawa mobil nih, posisi mau bawa mobil itu diangkat sama warga, itu malahnya udah udah mau putus. iya. Ya emang mungkin benar putus kali Bang. Iya. Sampai udahlah kayak gimana sih? Cuman diitin kulitnya doang, jadi tulangnya udah benar-benar kayak ngample gitu, kayak diangkat sama warga. Mungkin kata sih ceritanya begitu. Jadi kulitnya juga banyak yang bilang katanya emang dulu pernah kejadian begitu sebelum dibangun Pabriknya itu ya. Itu udah lama juga kejadiannya. udah itu nggak tahu tahun berapa itu dulunya pernah begitu. Jadi mungkin ya dari itu kali ini. Ya, yang kepala duduk itu ya. Dan soalnya yang nenek-nenek yang Bapak lihat itu orang atau bukan itu Pak sebenarnya? kalau dibilang orang emang bentuknya kayak nenek-nenek bener Pak. Nenek maksudnya kayak benar-benar nenek, cuman yang bikin penasaran dia di atas posisi itu kan begini. Jadi dia jalan di bawah. Jadi kalau di pabrik itu kan kayak ada apa namanya? Apa sih? Semacam kayak tembok gitu kan dibikin posisi miring gitu kan. Nah, di atasnya baru ada pagar. Nah, itu posisi di posisi beginian, di miring begini, dia posisi lagi kayak nyari sesuatu gitu, nyari apa, nyabutin rumput apa. Udah gitu posisi itu malam, Cok. Malam. Jadi kesorot lampu dia pakai baju kebaya itulah darahnya. Jadi nggak tahu itu bener sosok orang atau hantu, nggak tahu ya. Makanya emang wujudnya cuman wujudnya. Jadi saya nggak terlalu itu, cuman bikin bukannya nggak ya rasa takutnya sebenarnya ada ya. Pasti tapi kan posisi itu takut karena pas kejadian habis ditantang itu kan kita jalan buru-buru. Dia sempat ngasih begitu sama om, udah buruan pulang katanya. Saya udah ngasih peringatan juga ya. Iya, kasih peringatan, ngasih tanda. Makanya pas ke bawah diceritain, bukan berarti bukan saya doang, jadi banyak semua karyawan di situ merasakan. Tapi setelah kejadian itu tuh, yang di hari itu, besoknya ada lagi. Apa cuman itu doang, perkenalan doang? Kalau yang parah ya itu doang. Iya itu doang. Yang benar ditampaknya itu aja. Oh iya itu aja. Kalau yang lain-lainnya paling hanya kayak suara-suara. Kalau suara banyak suara. Iya. Kan. Itu pun kalau saya lembur juga ke atas nih nyari makan. Gak berani yang sendiri. Iyalah. Karena pengalaman kayak gitu. Jadi kalau makan apa, kadang suka ngajak temen apa lagi. Gak berani. Jadi kalau bisa dibilang kesimpulannya nih, pabrik beton ini horor itu sebenarnya makhluknya karena dari sekitar situ aja, Pak. Ya. Dari lingkungan. Dari yang Bapak bilang kejadian yang anak kecil mati ada kuburan Cina, terus ada kecelakaan yang satu keluarga. Ya. Jadi mereka
berkumpul aja satu di situ. Iya. Bukan yang kayak misalkan tunggu situ nggak suka. Enggak, iya. Enggak. Jadi emang ada asal usulnya kan mereka semua tuh ada di situ. Jadi itu aja guys cerita yang malam hari ini diberikan oleh Pak Abdullah. Bagaimana ceritanya hari ini? Horor bukan, ya kan? Pastikan kalian jangan pernah melewatkan kisah-kisah yang diberikan oleh kami atau narasumber kami untuk kalian dengarkan. Pak Abdullah ini sebenarnya masih banyak menyimpan cerita-cerita misteri yang bisa kita ulas nanti, tapi nggak hari ini guys, masih banyak waktu yang lain. Pastikan makanya jangan pernah kalian pindah channel dari YouTube Numpang Show. Nah gitu, terima kasih Pak Abdullah. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Ya, sudah memberikan pengalaman-pengalaman ini ya. Buat kalian jangan lupa selalu like, comment, subscribe, dan semoga kalian selalu diberi kelancaran di ibadah puasanya. Amin, Allah amin. Kita akhiri saja malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Coy.